Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Abe yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisna Zaki Pratama, NIM 25021262375. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Nama saya Ahmad Yadin Setio, Oksigen. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Kurniawan, NIM 2502126199998. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Reza Ramadhani Arifin, NIM 25021261738. Baik, perkenalkan saya Muhammad Ghazi Fariban dengan NIM 2502126199745. Baik, jadi saya Firzawan Zarwindra dengan NIM 25021262453. Baik, perkenalkan saya Rasendri Abipraya dengan NIM 2502126222240. Perkenalkan, nama saya Orja Wildana Dinata dengan NIM 25021262461. Halo, perkenalkan, nama saya Fandi Ramadhani dengan NIM 2502112619391. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi, izinkan saya menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Jadi, menurut saya, dalam pandangan Islam itu laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan itu, kedudukannya sama sebagai hamba yang bertakwa. Dan Islam menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Hal ini ditegaskan dalam hadis surah Al-Hujurat ayat 13. Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memandang kesetaraan spiritual dan moral antara laki-laki dan perempuan. Islam juga menjamin sejumlah hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan seperti hak-hak memperoleh pendidikan, hak memiliki harta, hak berbusana, hak berpendapat, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pentingnya pendidikan untuk semua umat tanpa membedakan gender melalui hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kata muslim di sini mencakup laki-laki dan perempuan. Kemudian perbedaan kodrat dan peran menurut Islam yang akan saya jelaskan di sini meskipun menegaskan kesetaraan dalam martabat dan hak dasar, Islam juga mengakui adanya perbedaan kodrat biologis yang merupakan bagian dari ketentuan Allah.
Dalam hadis surah An-Nisa ayat 34 disebutkan bahwa laki-laki memiliki kewajiban sebagai qawam atau pemimpin dan penanggung jawab bagi keluarganya. Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab menafkah dari laki-laki merupakan kodrat sosial dalam sebuah keluarga. Sementara itu, perempuan diberikan kemampuan alami untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Allah menegaskan hal ini dalam hadis surah Al-Aqaf ayat 15, yang artinya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Perbedaan kodrat ini menunjukkan bahwa Islam membangun pembagian peran yang saling melengkapi atau saling berkomplementar, bukan saling mengungguli. Rasulullah SAW juga menggambarkan perempuan sebagai pasangan yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Yang disebutkan juga dalam hadis riwayat Abu Daud, bunyinya perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan peran, kedudukan manusianya juga tetap setara. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang telah saya berikan, Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan martabat antara laki-laki dan perempuan, juga memberikan hak-hak bagi keduanya yang sama penting, serta menekankan takwa sebagai ukuran kemuliaan. Namun, Islam juga menetapkan perbedaan kodrat biologis yang melahirkan perbedaan tanggung jawab dan peran itu sendiri. Baik, seperti itu. Jadi saling melengkapi dan saling berkomplementer, bukan saling mengungguli. Terima kasih. Benar sekali, Kak B. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya sendiri, langkah pertama itu adalah pendidikan sejak dini, baik di rumah, di sekolah. Anak-anak tuh perlu dikenalkan bahwa Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama mulia di hadapan Allah. Seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menilai kita bukan dari jenis kelamin, tapi dari ketakwaan. Untuk langkah kedua, bisa melewati kampanye publik yang positif dan konsisten. Contohnya tuh lewat medsos, komunitas, atau kajian keislaman. Kita bisa menyampaikan bahwa kesetaraan gender bukan soal siapa yang lebih unggul, tapi soal keadilan dan kesempatan yang setara sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, yang ketiga dan terakhir, tentu saja dukungan dari kebijakan dan hukum, baik dari hukum negara maupun hukum syariah harus hadir untuk melindungi hak semua gender dan mencegah diskriminasi. Dengan ini tuh kombinasinya insya Allah kita bisa membentuk masyarakat yang lebih adil, saling menghormati dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk menurut saya sekian begitu saja. Terima kasih Mas Adi untuk kesempatan yang diberikan. Ya, sudah cukup jawaban saya yang bisa gitu. Ya, Oke, permisi, saya izin menjawab pertanyaan dari moderator.
Jadi di sini Islam mendorong masyarakat untuk bersikap bijak dalam membahas isu-isu seksual dengan menekankan pentingnya menjaga adab, empati, dan kerahasiaan tanpa menghakimi pribadi seseorang. Dalam Islam yang dinilai adalah perilaku, bukan merendahkan martabat individu. Karena itu masyarakat diajarkan untuk menasihati dengan lembut, memberikan ruang dialog yang sopan, serta mengarahkan pada solusi yang sehat seperti pendidikan, moral, konseling, dan bimbingan. Di sisi lain, Islam tetap menjaga batas syariat dengan menegaskan mana perilaku yang dilarang dan mengajak umat untuk menjauhi hal yang merusak moral. Dengan cara ini, isu seksual bisa dibahas secara manusiawi tanpa diskriminasi, namun tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Kesimpulannya, Islam mengajarkan masyarakat untuk membahas isu-isu seksual dengan cara yang penuh empati, tanpa merendahkan martabat seseorang. Pada saat yang sama, Islam tetap memegang batas-batas syariat dengan menjelaskan perilaku yang terlarang. Jadi pendekatan yang diajarkan adalah kombinasi antara adab, kepedulian, edukasi, dan ketegasan moral, sehingga masalah bisa ditangani secara bijak tanpa diskriminasi. Terima kasih, itu saja. Semoga. Ya. Ya. Baik, ya izin menjawab ya. Ini isu yang emang lagi viral banget, apalagi ketika kita melihat misal ada artis favorit kita ternyata dia memiliki orientasi seksual yang berbeda, kadang netizen itu langsung uh, menghujat artis tersebut. Uh, Memang kita perlu ingat juga sebelumnya, kita juga harus tahu bahwa Islam itu dengan jelas dan tegas mengharamkan hubungan sesama jenis. Seperti apa yang sudah dijelaskan pada surat Al-A'raf ayat 81, yang artinya sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi dari surat ini pun kita juga sudah tahu kalau Islam itu benar-benar mengharamkan adanya hubungan sesama jenis. Jadi Muslim itu mewajibkan kita untuk tapi Islam itu tetap mewajibkan kita untuk tetap berbuat baik kepada sesama manusia. Tapi kita tidak boleh membenarkan perilaku yang diharamkan. Jadi kalau semisal kita bertemu dengan orang yang seperti itu, kita itu tidak perlu menghujat mereka. Justru kita itu perlu merangkul dan membantu mereka supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau memang dari diri kalian masing-masing itu merasa tidak bisa, sebaiknya kalau menurut saya itu sebaiknya tidak usah untuk menghujat seperti itu. Jadi intinya tetap bersikap baik kepada pelaku tapi tidak membenarkan perilakunya. Seperti itu Mas Abe. Betul Mas Abe. Baik, izinkan saya menjawab.
Sebelumnya yang perlu diketahui bahwasannya disorientasi seksual itu dalam Islam dipahami sebagai ujian psikologis dan sosial yang bisa menimpa seseorang. Sehingga sikap yang dianjurkan itu kita ya seperti kata Mas Reza tadi bahwasannya kita harus memiliki empati, kita harus menganjurkan mendampingi orang-orang yang memiliki disorientasi seksual tersebut. Dikarenakan tadi bahwasannya disorientasi seksual adalah kondisi di mana psikologis dan sosial seseorang yang berbeda seperti itu. Nah, namun hal itu dalam Islam tidak bisa dimaklumi saja, karena dalam Islam yang dimaklumi itu hanya sebatas usaha seseorang untuk menghentikan hal itu. Tetapi jika terjadi sampai ke suatu tindakan seperti yang ada di zaman Nabi Lut dahulu, itu sangat jelas bahwa itu haram. Tidak ada toleransi atau kemakluman sama sekali. Yang dimaklumi ya tadi hanya sebatas niat atau sifat orang itu yang dimana dia ingin merubahnya dan tidak ingin melakukannya lagi atau memiliki disorientasi seksual untuk seterusnya itu. Segitu saja. Ya, jadi saya mau menanggapi. Jadi kalau kesetaraan gender itu sudah terasa sebenarnya di kehidupan sehari-hari atau belum ya? Jadi kalau menurut saya sendiri, jadi kesetaraan gender itu untuk di kehidupan sehari-hari belum begitu berdampak, tetapi sudah ada kemajuan. Di mana di beberapa negara maju sudah mengalami peningkatan di dalam kesetaraan gender ini. Salah satunya pun juga ada di Indonesia, yang dimana jika untuk contohnya itu bisa ada di banyak kota-kota ataupun juga di generasi muda, di mana di kesetaraan gender ini biasanya sudah ada yang memudar di mana seperti di bagian dapur ya, kan dapur ini kan identik biasanya dengan wanita yang dimana mereka itu biasanya ya wanita itu harus bekerja di dapur gitu, tidak untuk mencari kerja ataupun apa gitu. Nah, tetapi di saat ini di beberapa tempat juga sudah ada yang mulai memudar di mana jadi di dapur ini tidak hanya perempuan saja gitu loh yang bekerja, tetapi juga ada laki-laki yang dimana mereka secara bergantian berbagi tugas, melakukan di bagian dapur. Nah, kemudian juga ada di pendidikan. Secara pendidikan sendiri, banyak wanita-wanita saat ini yang telah menempuh pendidikan dan bahkan sudah lulus menjadi seperti dokter, ataupun sebagai guru-guru pengajar gitu loh. Nah, ya meskipun sudah ada kemajuan, tapi di beberapa tempat sendiri juga sebenarnya masih ada gitu yang belum mengalami kesetaraan gender gitu ya. Seperti kan kayak ada di desa sendiri, di pedesaan sendiri kan masih kental dengan budaya-budaya tradisional lah. Kayak di mana ya ada sistem hierarki gitulah, patriarki gitu, yang dimana jadi perempuan itu dilarang gitu untuk mencari kerja dan tugasnya ya udah mereka cuma di dapur aja gitu loh. Jadi kalau menurut saya sendiri sih kesetaraan gender untuk di kehidupan sehari-hari itu ya belum merata gitu loh. Meskipun sudah ada kemajuan. Karena di ya beberapa tempat tadi masih ada yang menerapkan budaya-budaya tradisional seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, betul.
Baik, izin menjawab. Sebenarnya jawabannya nggak jauh berbeda dari Mas Firzi sama Mas Krisna tadi ya. Masih sama-sama membahas tema yang sama. Jadi kodrat dalam Islam itu bukanlah batasan, melainkan dasar keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Islam memberikan hak yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan peran sosial sambil tetap mengakui bahwa keduanya memiliki perbedaan biologis serta tanggung jawab alami yang berbeda. Perbedaan inilah yang membuat peran mereka saling melengkapi, bukannya saling membatasi. Ketika kesetaraan dijalankan tanpa menghilangkan kodrat masing-masing, perempuan bisa berkembang dan berkarir, sementara laki-laki juga tetap memikul tanggung jawabnya. Dan keduanya dapat saling membantu dalam kehidupan rumah tangga. Dengan cara ini, kodrat menjadi mekanisme keseimbangan dan keadilan dalam Islam, gitu Mas. Betul banget. Baik, izin menjawab. Ajaran Islam itu memungkinkan bentuk penerimaan sosial tertentu terhadap individu LGBT selama penerimaan itu diarahkan pada penghormatan martabat manusia, bukan pada pengesahan praktik seksual yang dilarang. Banyak ulama menegaskan bahwa orientasi itu atau kecenderungan batin seseorang tidak otomatis dihukum. Yang dinilai adalah perilaku yang diwujudkan. Karena itu, masyarakat Muslim tetap berkewajiban menunjukkan empati, perlindungan, dan tidak melakukan kekerasan terhadap mereka dalam kerangka maaf, bisa diulangi pertanyaan tadi Mas Abe? Jadi ajaran Islam itu memungkinkan bentuk penerimaan sosial tertentu terhadap individu LGBT selama penerimaan itu diarahkan pada penghormatan martabat manusia, bukan pada pengesahan praktik seksual yang dilarang. Banyak ulama menegaskan bahwa orientasi atau kecenderungan batin seseorang tidak otomatis dihukum. Yang dinilai adalah perilaku yang diwujudkan. Karena itu, masyarakat Muslim tetap berkewajiban menunjukkan empati, perlindungan, dan tidak melakukan kekerasan terhadap mereka. Dalam kerangka maqasid al-syariah, menjaga jiwa, akal, dan kehormatan menjadi dasar bahwa setiap individu, termasuk LGBT, berhak hidup aman dan diperlakukan secara manusiawi. Namun, batasannya tetap jelas,
penerimaan sosial tidak boleh bergeser menjadi legitimasi syar'i atas hubungan sesama jenis. Ruang dialog, dukungan psikososial, dan integrasi sosial yang sehat masih dapat diberikan, tetapi tetap dalam komitmen pada norma moral Islam. Dengan demikian, Islam membuka ruang kemanusiaan yang luas, tetapi tetap mempertahankan garis tegas antara penghormatan terhadap individu dan penolakan terhadap praktek seksual yang dianggap melanggar syariat Islam. Ya, betul. Begitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan jawab. Dalam feminisme itu kan salah satu isu yang utamanya adalah bagaimana perempuan itu sering ditempatkan di posisi yang lebih rendah di dalam sistem sosial. Nah, dalam Islam sendiri, pandangan itu wanita itu malah diangkat kemuliaannya, malah dipandang sebagai seseorang yang mulia. Justru Islam itu datang untuk menghapus budaya-budaya jahiliyah yang dulu sering merendahkan perempuan. Nah, perempuan sendiri memiliki hak penuh untuk beribadah menurut ilmu dan kontribusi dalam dakwah dan sosial sebagaimana diperintahkan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, dalam keluarga juga, dalam lingkup keluarga, Islam itu menjamin hak perempuan dalam memilih pasangan. Itu juga dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 19. Nah, diberikan mahar juga sebagai hak pribadinya dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 4 serta mendapatkan nafkah dan tempat tinggal itu dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 dan perempuan berhak dan pendidikan itu kami juga perempuan berhak memiliki mengelola harta dan bekerja selama sesuai syariat. Itu dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 32. Dengan demikian, Islam itu menjamin perlindungan penuh terhadap martabat, hak, dan kesejahteraan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Seperti itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.